terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi. Mari kita membuka Renungan Pagi kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini Kamis 29 April 2021, peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 16 sampai 20. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan tema tentang sulit menerima. Dalam hidup kita, pasti kita sendiri ataupun orang-orang di sekitar kita pasti pernah mengalami bagaimana ia atau kita sulit menerima. Ada orang yang sulit menerima diri. Ia tidak menerima latar belakang keluarganya, dan lain sebagainya. Ada orang yang sulit menerima kenyataan, misalnya ketika miliknya diambil orang, ataupun ketika mendapatkan musibah, seperti tidak percaya. Orang mulai sulit untuk menerima apa yang terjadi. Ada juga orang yang sulit menerima kebenaran. Ketika berada dalam sebuah rapat, idenya ditolak, pikirannya ditolak, dan memang itu salah. Tetapi orang ini sulit menerima kebenaran. Ada juga orang yang sulit menerima kekurangan. Ia lahir dengan cacat misalnya, ia merasa minder dengan teman-teman, ia tidak percaya diri, ia sulit menerima kekurangannya. Dan ada begitu banyak hal lagi yang membuat kita sulit menerima. Umat beriman yang terkasih, ketika merenungkan kalimat ini, saya teringat kisah dari Lukas 15 tentang prodigal son atau anak yang hilang. Kita tahu bersama, anak ini meminta harta dari ayahnya, berfoya-foya, lalu ia kembali ke rumah bapaknya. Ayahnya tiba-tiba langsung datang, berlari-lari, dan menyambut anaknya karena cintanya kepadanya, karena kasihnya kepadanya. Berbeda dengan kakaknya yang sulung, yang sebenarnya sulit menerima, karena menurutnya ia sudah bekerja lama dengan ayahnya, tetapi ayahnya belum pernah memberikan sesuatu untuk pesta, untuk berpesta dengan teman-temannya. Di sini kita dapat melihat ada orang yang mudah menerima dan ada orang yang sulit menerima. Sebenarnya apa menerima itu? Orang yang menerima ialah orang yang terbuka hatinya dan pikirannya. Orang yang menerima ialah orang yang mau menyambut sesuatu, mau menyambut orang lain. Orang yang menerima ialah orang yang mau belajar untuk mengikhlaskan sesuatu.
Misalnya kalau kita gagal ujian, ya kita mau tidak mau harus menerima. Kita belajar untuk mengikhlaskan sesuatu. Ketika kita kehilangan orang yang dicintai, mau tidak mau kita harus belajar untuk melepaskan itu. Dan ada begitu banyak hal lain lagi yang menuntut sikap hati kita untuk menerima apa yang sudah terjadi. Terkadang ada orang yang sulit menerima karena ada sesuatu, apapun itu. Bisa jadi karena iri, bisa jadi karena benci, bisa jadi karena dendam dan lain sebagainya. Yesus melalui Injil hari ini mengajak kita untuk menerima siapa saja yang datang kepada kita. Jika orang itu datang dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, terimalah mereka. Mungkin itu adalah orang yang diutus Tuhan untuk datang dan membawa berkat untuk kita. Namun terkadang penilaian hanya datang dari sepihak. Dengan melihat saja kita sudah benci pada orang lain. Dengan melihat saja kita sudah tidak suka dengan orang lain. Masih banyak orang yang melihat dari penampilan fisik seseorang. Padahal penampilan seseorang itu hanya sementara. Waktu akan membuat umur seseorang bertambah dan wajahnya akan keriput dan tubuhnya tidak kuat lagi. Maka mari kita mau untuk menerima orang lain bukan saja dari penampilannya, tetapi dari hatinya, dari kebaikan yang terpancar melalui tindakan-tindakannya. Dan Yesus mau mengajak kita untuk menerima orang yang diutusnya, siapapun itu. Jika kita mau menerima setiap orang yang datang dalam hidup kita, maka yakinlah Tuhan pun akan menerima setiap kita yang datang kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat memulai hari yang baru dan sampai jumpa.